Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang menghafalkan hadis, menjaga hadis, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Pemirsa sekalian, pada saat ini mari kita melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti, yaitu hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan tiada Tuhan selain Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dapat Anda baca dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 3096 dan dalam kitab Shahih Bukhari hadis nomor 9, kemudian dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 35. Keterangan singkat, iman itu memiliki cabang lebih dari 70. Ibnu Hibban pernah menghitung cabang-cabang keimanan tanpa pengulangan sehingga ditemukan angka 77 cabang iman. Imam Ibnu Hajar pernah meneliti kembali cabang-cabang keimanan sehingga ditemukan angka 69 atau 79 jika dirinci lebih detail lagi. Cabang keimanan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, amalan hati berupa akidah dan niat ada 24 cabang. Kemudian amalan lisan ada 7 perkara dan amalan anggota badan ada 38 perkara. Sekarang mari kita lihat rincian cabang keimanan menurut Imam Ibnu Hajar tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada para rasul. Kemudian iman kepada takdir. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian mencintai Allah. Kemudian cinta dan benci karena Allah. Kemudian mencintai dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikhlas, kemudian taubat, kemudian takut, kemudian raja, mengharap Allah, kemudian syukur, kemudian kesetiaan, kemudian sabar, kemudian ridha terhadap ketentuan Allah, kemudian tawakal, kemudian kasih sayang, kemudian tawadhu, kemudian meninggalkan kibar, kesombongan dan ujub, meninggalkan hasad, meninggalkan dengki, meninggalkan emosi, mengucapkan kalimat tauhid,
membaca Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, berdoa, berzikir, menjauhi perkara sia-sia, bersuci, menutup aurat, mengerjakan sholat fardu maupun sunat, membayar zakat, memerdekakan budak, berderma, mengerjakan ibadah puasa, haji dan umroh, tawaf, i'tikaf, mencari malam Lailatul Qadar, berhijrah, memenuhi nazar, menepati janji, melaksanakan kafarat, menjaga kesucian diri dengan menikah, menunaikan hak keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, silaturahmi, mentaati pemimpin atau berlaku lemah lembut kepada budak, menegakkan pemerintahan yang adil, mengikuti al-jamaah, mentaati waliul amri, mendamaikan manusia, tolong menolong dalam kebaikan, melaksanakan hudud, berjihad, menunaikan amanat, menyerahkan 1/5 dari ghanimah, melunasi hutang dan memuliakan tetangga, bermuamalah dengan baik, menginfakkan harta dengan cara yang hak, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, tidak mengganggu orang lain, menjauhi perbuatan sia-sia, dan yang terakhir menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau pada hadis sebelumnya kita sudah berbicara apa itu iman dan rukun iman, apa itu Islam dan rukun Islam, kemudian apa itu ihsan dan tata cara agar mencapai ihsan. Nah, pada kali ini menjelaskan bahwa ternyata iman itu memiliki cabang, memiliki bagian-bagian yang pada hadis Imam Muslim di sini disebutkan bahwa iman itu ada 70 cabang lebih. Sementara nanti pada hadis-hadis yang lain dikatakan ada 60 lebih. Intinya iman itu memang memiliki cabang. Kalau iman itu memiliki bagian-bagian, maka bagian iman yang tertinggi adalah qaulul la ilaha illallah, tentunya Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman itu disunahkan atau diharuskan untuk terus-menerus mengulang kalimat la ilaha illallah, yang salah satu tujuannya adalah supaya iman kita tetap full. Jika iman kita itu turun dikit, angkat lagi dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita turun lagi, angkat lagi dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau iman kita mulai melenceng dikit-dikit dengan mengerjakan maksiat, dosa kecil-kecil, maka luruskan kembali ke jalur kanan, ke jalur yang lurus dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya ucapan yang bukan hanya di lisan saja, tetapi ucapan yang disertai dalam hati sanubari. Itu salah satu fungsi atau faedah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis-hadis lain dijelaskan keutamaan la ilaha illallah itu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia dijamin masuk surga asalkan dia meninggal dengan membawa iman dan Islam. Nah, kemudian yang paling ringan, yang paling bawah, jadi tingkatan iman, cabang iman yang paling bawah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang kira-kira menyakitkan orang lain yang berada di jalan. Jadi jelasnya, kalau kita kemudian lewat di jalan, melihat sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, kemudian hati kita tergerak untuk membersihkannya, insya Allah iman kita itu masih di atas, atau iman kita itu masih ada. Tetapi ketika kita keluar ruangan ke jalan, kemudian kita melihat sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, tidak tergerak untuk membersihkannya, untuk menghilangkannya, maka iman kita dipertanyakan. Ini jangan-jangan iman kita paling rendah pun tidak, kan begitu.
Contohnya lah kalau kita ke jalan, di jalan kita melihat ada paku, maka kemudian hati kita itu tergerak untuk menghilang atau membuang paku tersebut. Syukur-syukur kita langsung melaksanakannya. Begitu ada paku kita ambil, kita buang ke tempat yang aman. Dengan demikian insya Allah keimanan kita itu masih ada meskipun itu paling rendah. Nah, lalu bagaimana kalau orang-orang yang bukannya menghilangkan sampah atau kotoran atau sesuatu yang menyakitkan dari jalan, tapi justru malah mengotori jalan, misalnya buang sampah sembarangan, membuang paku ke jalan. Nah, itu mah udah jelas. Misalnya ada orang-orang yang curang ketika berusaha buka tambal ban, kemudian dia menebar paku di jalan, itu jelas. Iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari jalanan. Ini justru membuang sesuatu yang menyakitkan jalanan. Bisa dibilang gimana? Ketika itu iman dia itu sedang minus ketika dia membuang. Nah, kalau kita ingin plus lagi, ucapkan. Salah satu caranya adalah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ingat bahwa iman kita kadang bertambah full, kadang berkurang. Bertambahnya bagaimana? Bertambah dengan mengerjakan amal soleh. Salah satu contohnya adalah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh amal soleh lainnya adalah membersihkan jalan, tidak buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Satu hadis saja dulu sementara itu ya. Yang penting harus kita ingat bahwa iman itu memiliki 70 cabang lebih. Dalam riwayat lain mengatakan 60 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah lafaz la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan kotoran dari jalan. Lalu salah satu cara untuk menjaga keimanan kita agar tetap full adalah dengan memperbanyak ucapan La ilaha illallah yang pertama, yang kedua dengan membersihkan jalan, yang ketiga kemudian dengan mengamalkan amal soleh yang lain. Saya ulangi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Akhrajahu Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami orang-orang yang menjaga hadis-hadis Nabi-Mu, menjaganya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain, ya Allah, sehingga kami mendapatkan rahmat-Mu baik di dunia maupun di akhirat. Wajah kami berseri-seri di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Dunia berseri-seri karena menerima nikmat-Mu, menerima rahmat-Mu. Dan di akhirat wajah kami berseri-seri karena dapat memandang-Mu bersama Nabi-Mu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu hadis.